Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Rahmat Kurniawan sebagai dosen pengampu. Baiklah, di sini kami akan membahas hasil penelitian kami yang berjudul Development of a Student on Time Graduation Prediction System Using Machine Learning. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Atala Rifki, dan yang kedua Fabian Dwi Pradesta, yang ketiga ada Giva Nabila, yang keempat ada Habibi, dan yang kelima ada Kaila Nayara. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan untuk Habibi agar segera membahas materinya. Untuk Habibi dipersilahkan. Nah, baik. Jadi di sini latar belakang dari penelitian kami ini yaitu karena fenomena keterlambatan kelulusan mahasiswa itu masih sering ditemukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk pada jurusan ilmu komputer. Nah, berdasarkan observasi awal, masih terdapat alumni program studi sistem informasi dan juga manajemen informatika yang menyelesaikan masa studi yang tidak sesuai dengan target waktu. Nah, keterlambatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor akademik maupun non-akademik, seperti IPK-nya, jumlah SKS yang diambil setiap semester, riwayat mengulang mata kuliah, tingkat kehadiran perkuliahan, serta keaktifan organisasi, serta kebiasaan belajar mandirinya. Nah, dari sini, karena itu, machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu institusi melakukan prediksi deteksi dini terhadap mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan kelulusan. Nah, untuk itu, kami memiliki tujuan dari penelitian kami tersendiri, yaitu yang pertama itu untuk mengembangkan sistem prediksi kelulusan mahasiswa dan membantu institusi memberikan peringatan dini dan mendukung evaluasi dan bimbingan akademik serta menghasilkan model prediksi yang mudah diinterpretasikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah metode yang digunakan. Jadi di sini kami menggunakan decision tree algorithm sebagai metodenya, yang dimana urutan pertamanya adalah dataset alumni. Dataset alumni ini kita dapatkan melalui Google Form. Jadi kita mengirimkan kuesioner terhadap beberapa alumni. Kemudian dari data-data tersebut diproses, kemudian dibuat modelnya untuk dilatih, model training. Kemudian dibuatkan semacam UI sederhana dari Python untuk input form yang akan kita prediksi. Kemudian di akhirnya akan ada muncul hasil prediksinya. Jadi data alumni itu diproses melalui tahap pre-processing dan pelatihan model menggunakan algoritma decision tree sebelum diimplementasikan ke dalam sistem yang berbasis GUI. Selanjutnya. Nah, jadi di sini dalam dataset yang sudah kami peroleh, didapatkan ada 93 data alumni ilmu komputer Universitas Riau, yang mana data ini diperoleh melalui Google Form yang sudah disebarkan kepada para alumni yang terdiri dari data akademik dan non-akademik. Data akademik itu seperti SKS, kemudian apakah mereka mengulang mata kuliah, kemudian kehadiran mereka itu sering hadir atau tidak itu yang bagian dari akademik. Kemudian data non-akademik itu seperti organisasi, apakah mereka mengikuti organisasi atau tidak. Kemudian belajar mandiri, jadi secara mandiri, bukan di dalam kelas itu mereka belajar atau tidak. Dan dari data yang didapat itu lebih banyak mahasiswa yang terlambat daripada yang tepat waktu. Jadi sekitar 44 atau 47 itu untuk mahasiswa yang tepat waktu dan yang terlambat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu visualisasi decision tree. Ini dihasilkan dari proses pelatihan data menggunakan algoritma J48. Pada model ini terlihat bahwa variabel riwayat mengulang mata kuliah menjadi faktor utama atau root node dalam proses klasifikasi kelulusan mahasiswa. Artinya, mahasiswa yang pernah mengulang mata kuliah memiliki risiko lebih besar mengalami keterlambatan dibandingkan mahasiswa yang tidak pernah mengulang mata kuliah. Selain itu, variabel lain seperti kehadiran, jumlah SKS per semester, waktu belajar mandiri juga mempengaruhi dalam menentukan hasil prediksi. Oleh karena itu, kami memilih decision tree karena mampu menghasilkan proses klasifikasi yang jelas dan membantu evaluasi akademik secara lebih transparan. Next.
Selanjutnya yaitu tampilan sistem. Sistem ini kami buat dalam bentuk GUI agar pengguna dapat melakukan prediksi dengan lebih mudah dan interaktif. Pengguna hanya perlu memasukkan beberapa variabel seperti rata-rata SKS per semester, riwayat mengulang mata kuliah, tingkat kehadiran, aktivitas organisasi, dan waktu belajar per hari. Setelah diinput, sistem akan memproses data tersebut menggunakan model decision tree yang telah dilatih sebelumnya dan menghasilkan prediksi apakah mahasiswa berpotensi lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode tenfold cross validation, model memperoleh akurasi sebesar 82,80% dengan precision that recall F1 score sebesar 0,828. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan prediksi dengan cukup baik dan dapat membantu evaluasi akademik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma decision tree berhasil dikembangkan dengan tingkat akurasi sebesar 82,80%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor akademik dan non-akademik cukup efektif dalam memprediksi kemungkinan mahasiswa lulus tepat waktu ataupun terlambat. Nah, selain itu, sistem ini juga dapat membantu intuisi dalam melakukan evaluasi akademik dan deteksi dini terhadap mahasiswa yang beresiko mengalami keterlambatan kelulusan. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, kami harap penelitian ini dapat diperluas menggunakan dataset yang lebih besar dan algoritma lain agar hasil prediksi menjadi lebih optimal. Next. Nah, dalam penelitian ini, setiap anggota memiliki kontribusinya masing-masing, mulai dari pengembangan sistem, penyusunan metodologi, penulisan laporan, hingga proses review dan quality control, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami akan mencoba untuk mendemokan sistem yang sudah dibuat. Jadi di sini kami akan mencoba untuk mendemokan sistem prediksinya tadi. Yang pertama, kita buka dulu foldernya tempat kita menyimpan file Python-nya. Di sini ada file Python-nya untuk menjalankan, dan di sini ada file CSV yang berisi data-data alumni. Ada sekitar 90-an, 93. Nah, di sini kita akan jalankan di terminal hitamjasab.py. Enter. Nah, ini adalah tampilan dari sistem prediksinya. Di sini kalau kita masukkan kira-kira kalau rata SKS-nya ada 20 dan dia tidak pernah mengulang matkul, sering hadir, dan dia tidak ikut organisasi kampus dan waktu belajarnya sekitar 1-2 jam per hari. Kalau kita klik prediksi, maka dia diprediksi akan lulus tepat waktu berdasarkan data-data yang sudah di training tadi. Kalau dia SKS-nya kurang dari 18 dan yang variabel lainnya sama, kalau kita prediksi, dia akan lulus terlambat karena SKS yang dia ambil itu cenderung kecil. Kalau kita yang ambil 18 sampai 20 itu diprediksi akan tepat waktu, tapi kalau dia pernah mengulang matkul apakah tepat waktu juga? Masih tepat waktu. Kalau kehadirannya rendah, dia akan diprediksi lulus terlambat seperti itu. Jadi kehadiran juga ada pengaruh aktif organisasi seperti ini masih lulus tepat waktu ya. Tingkat kehadiran ini kalau kita buat rendah, dia akan lulus terlambat. Jadi seperti itu untuk sistem prediksinya. Baik, sepertinya itu tadi demo singkat dari sistem sistem machine learning yang kami kembangkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.